Apakah dia memiliki mental penumpang ataukah mental sebagai seorang pengemudi? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan banyak sekali orang yang tidak menyadari mental itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Orang hanya berpikir sekolah. Tanpa kita sadari, sekolah kita itu hanya memberikan pengetahuan, baru sebatas memberikan pengetahuan. Saya menghimbau para guru agar mulai mengisi apa yang disebut dengan mental ini. Bukan dipelonco, tapi mereka dibangkitkan sesuatu dengan latihan-latihan tertentu. Nah, selain itu kita juga menyaksikan peran orang tua. Orang tua yang tidak memanjakan anaknya, yang tidak selalu menuntun dan melarang anak-anaknya berlatih untuk mengambil keputusan. Ketika seorang anak belajar mengambil keputusan, dia mungkin saja salah. Samalah seperti kita ketika kita masih kecil dulu. Ketika kita belajar mengambil keputusan, jangankan kita memotong rambut, berbelanja saja kita salah, kita ditipu orang lain. Harganya salah, kita melakukan kesalahan-kesalahan. Barang yang kita beli ternyata salah. Bahkan kalau kita tidak melatih dengan baik, nanti jangan-jangan dia memiliki pasangan yang juga membuat hidupnya serba salah seumur hidup. Karena tidak terlatih mengambil keputusan, tidak berani membuat keputusan. Oleh karena itu, kemampuan mengambil keputusan adalah cerminan dari kemampuannya dia mengelola mentalnya. Mental itu sudah kita saksikan pada yang disebut dengan nama Ibu Susi tadi. Dia memiliki mental yang luar biasa, nyali yang luar biasa. Saya sering memberikan contoh orang yang ingin menyeberang. Orang yang ingin menyeberang itu tahu kok, itu dia mau kemana. Dia punya visi kok, di depan sana ada apa. Dia tahu kok bahwa dia harus menuju ke sana. Kalau orang itu kemudian pergi lebih jauh dari tempatnya, maka dia melihat tempat-tempat baru yang belum pernah dilihat orang. Dan barangkali dia bisa menyaksikan di tempat lain ada aktivitas yang ternyata lebih advance atau lebih maju daripada tempat yang berada di sekitarnya. Dia bepergian, dia membaca buku yang lebih banyak chapternya. Kalau orang hanya membaca buku, dia hanya membaca satu bab dari setiap buku. Tapi kalau orang berkeliling dunia, dia dikatakan membaca seluruh bab dari isi buku itu. Maka orang harus bepergian dan menjelajahi dunia ini. Tetapi kalau dia bepergian, ini pun ada dua jenis mental lagi. Mental passengers atau mental driver. Mental passengers itu seringkali saya saksikan pada mereka yang datang ke suatu negara selalu dijemput. Di situ sudah ada tour guide-nya, bawa bendera. Bendera dikibar-kibarkan, itu pertanda orang harus ikut dia. Anda ikut umroh, Anda pergi rombongan untuk rekreasi, Anda pergi untuk rombongan spiritual, kemanapun Anda pergi, pasti ada ketua rombongannya. Anda menjadi passengers di sana, Anda boleh ngantuk, Anda boleh tertidur, dan Anda tidak tahu apa-apa sepanjang perjalanan. Totalnya Anda sampai. Tetapi ada orang yang mengembangkan keterampilan sebagai seorang driver. Pergi saja seorang diri. Tidak perlu dijemput, tidak perlu diantar, Anda kemudian mencari sendiri. Kemungkinan besar kalau Anda pergi dengan guide, barangkali Anda dapat 10-20 tempat yang bisa Anda kunjungi. Tapi kalau Anda kemudian pergi seorang diri, barangkali Anda kesasar-sasar. Anda dipaksa untuk bertanya pada orang lain. Anda dipaksa untuk bertarung dengan diri Anda. Ini benar apa enggak ya? Kenapa kesini? Kenapa nggak kesini sih? Anda harus mencari informasi sendiri. Artinya apa? Anda mengaktifkan syaraf-syaraf di dalam otak Anda. GPS di otak kita ini bekerja penuh. Dan akhirnya kemudian kita mampu memetakan sesuatu. Kita juga melatih mental kita untuk bertemu dengan orang lain. Menghadapi orang yang tidak satu bahasa dengan kita. Dan kemudian ada orang yang tidak mengerti kemudian meremehkan kita. Bertanya pada polisi, ketemu dengan polisi yang waduh luar biasa sekali, tidak enak ditanya. Atau barangkali kita dibawa oleh supir taksi ke tempat yang tidak kita inginkan. Kita harus bayar mahal dan terjadi kesalahan. Kita melangkah ke tempat yang salah, kita kemudian mengalami keletihan, dan akhirnya kemudian ada biaya-biaya yang kita keluarkan. Kadang kita menyesalinya. Kalau kita ikut tur, kita bisa dapat lebih banyak, tapi kita kali ini bisa melihat lebih sedikit. Tapi satu hal yang orang lupa, ketika kita menjelajahi dengan diri kita sendiri, maka kita meraih apa yang kita sebut dengan mental. Inilah metode yang saya gunakan di tempat saya mengajar. Minggu pertama di tempat saya mengajar di UI, saya mendorong mahasiswa saya semuanya harus memiliki paspor. Ada sebagian mahasiswa yang berasal dari kelas menengah dan mereka sudah punya paspor. That is fine. Oke. Tetapi saya bertanya lagi, sudah dipakai belum? Mereka hampir semuanya kelas menengah mengatakan sudah. Tapi ada sebagian anak-anak kampung, anak-anak yang datang dari daerah, belum pernah naik pesawat terbang, bahkan tidak punya uang untuk pergi bepergian dengan pesawat terbang. Mereka bisa naik kereta api, naik bus, atau lewat darat, atau naik kapal laut.
Tetapi anak-anak ini bisa kita latih mentalnya. Ketika mereka mencoba untuk mendapatkan paspor, mereka sudah mendapatkan ujian. Karena banyak sekali pertarungan pikiran yang ada dalam benaknya. Satu, bahwa paspor harus bayar mahal. Dokumen-dokumen yang merepotkan. Ternyata di zaman sekarang, Anda urus paspor pagi hari, sore hari sudah keluar paspor Anda. Dan itu biayanya ternyata cukup murah. Ketika mereka mendapatkan itu, mereka sudah cukup bangga dengan hidupnya. Ternyata dia bisa juga mempunyai paspor. Paspor adalah pas masuk untuk keliling dunia. Barang siapa yang tidak memiliki paspor, dia tidak bisa keliling dunia. Minggu besoknya ketika mereka semua sudah punya paspor, mereka bertanya lagi, kita kemana Pak? Saya katakan, Anda putuskan satu negara, satu orang. Hari ini juga. Menarik sekali, saya mati, ternyata tidak banyak orang yang berani ngambil keputusan. Anak-anak kita kelas menengah, terutama mereka yang dibesarkan dari keluarga menengah ke atas, pernah berpergian ke luar negeri. Tetapi ketika kita minta untuk memutuskan, mereka ternyata tergagap-gagap. Pinter sekolah, indeks prestasi sangat tinggi, raportnya bagus, diterima di universitas terpandang. Anak-anak intelektual, anak-anak pandai, punya uang, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Sementara 1-2 orang langsung segera memutuskan, saya mau ke Vietnam, saya mau ke Thailand. Langsung saya putuskan, saya catat, kamu berhak ke Vietnam, kamu bisa ke Vietnam, kamu bisa ke Thailand. Maka 2 negara itu sudah terisi dan yang lain tidak bisa ke negara itu. Karena terlambat memikir, akhirnya mereka mendapat negara-negara yang jauh-jauh. Tapi sebelum mengambil keputusan itu, ternyata sebagian besar mahasiswa kemudian memilih untuk mengambil telepon dan menelpon orang tuanya. Saya tanya, kenapa kalian telepon? Saya mau tanya mama Pak. Bayangkan, usia sudah dewasa, sudah kuliah di universitas terpandang, ternyata untuk pergi ke luar negeri saja harus masih tanya mama. Gejala apa ini? Inilah gejala yang saya sebut tadi, burung dara yang diikat sayapnya. Tidak pernah terlatih mengambil keputusan. Kalau ini terus kita biarkan, anak-anak kita, generasi baru Indonesia, hanya akan menjadi generasi wacana. Bukankah kita sudah saksikan? Banyak sekali orang yang hanya watch things happens. Kalau ada apa-apa mereka hanya watch, hanya menonton saja. Ada orang-orang yang make things happen. Membuat sesuatu terobosan. Membuat realita baru. Tetapi sebagian besar kita hanya watch things happens. Anda lihat kemarin pada waktu terjadi bencana asap. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita? Tidak lebih dari sekedar memotret dan kemudian membuat meme. Saudara-saudara, inilah yang saya sebut sebagai generasi wacana. Ketika jalanan macet, mereka hanya memotret. Ketika ada banjir, mereka hanya memotret. Ketika ada anak-anak tidak bisa sekolah, mereka hanya memotret. Ketika ada bencana asap, mereka memotret, menyebarluaskan, membuat karikatur, menjadi meme, dan kemudian di situ mereka menulis kata-kata di bawahnya. Pemerintah kemana ya? Come on. You are not a passenger anymore. You can also be a leader. Banyak orang yang tahu dia mau kemana menyeberang, tetapi tidak menyeberang. Kenapa? Karena menyeberang itu membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan, yaitu keberanian. Saya ingin katakan kepada Anda bahwa anak-anak kita harus dilatih untuk berani membuat keputusan. Ibu Susi adalah orang yang melatih mental. Di usia remaja, dia sudah pergi ke Jakarta, pergi dengan seorang supir truk, nyetir truk, dan pergi ke Jakarta jualan ikan. Seorang anak gadis di usia belasan tahun dilepas oleh orang tuanya untuk menjelajahi kehidupan ini. Sampai akhirnya dia bisa mendrive keluarganya. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan begitu banyak. Bisa mengangkat keharuman nama bangsanya. Karena dia bukan passengers. Sementara banyak sekali kalangan terdidik membiarkan dirinya menjadi passengers. Karena di keluarga biasa terlatih sebagai burung dara yang diikat sayapnya. Jadi kita membedakan di dunia ini ada 4 tipe manusia. Tipe pertama adalah mereka yang to make things happens. Yaitu mereka yang membuat terobosan-terobosan, mereka yang membuat suatu bangunan baru, inovasi, dan melakukan perubahan. Yang kedua adalah mereka yang who watch things happen. Yaitu mereka yang cuma nonton saja. Dan yang ketiga adalah those who wonder what happened. Mereka hanya Kenapa ya? Tapi ada lagi tipe manusia yang keempat, yaitu those who don't know that anything happened. Mereka bahkan tidak peduli, tidak tahu, tidak mengerti. Dan tentu saja
2 tipe terakhir adalah tipe passengers. Bahkan 3 tipe terakhir itu passengers. Sedangkan yang driver hanya satu, yaitu those who make things happen. Merekalah yang melakukan terobosan, merekalah yang menggerakkan dan menciptakan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Menjadi pemikir itu baik, tetapi menjadi man of action, person of actions, orang yang bertindak, melakukan langkah-langkah positif, menjadi seorang driver, itu yang dibutuhkan oleh negara kita. Mari kita ajak generasi muda kita keluar dari konsep, dari jebakan generasi wacana.